artinya ukuran, takaran. Sedangkan beda qada dan qadar, ulama terbagi dua. Kelompok pertama mengatakan qada dengan qadar itu sinonim, muradif, sama, nggak ada beda. Dia adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu. Sedangkan menurut mazhab manhaj aqidah Imam Abil Hasan al-Ash'ari, qada adalah iradatullah al-azaliyah, iradatullahil azaliyatu al-muta'alliqatu bil asya', kehendak Allah pada masa alam azali. Masa alam azali itu alam yang tidak berawal sebelum ada waktu. Ada waktu pagi, ada waktu petang, itu setelah ada waktu. Ini sebelum ada waktu dan tempat, sebelum ada ruang. Allah berkehendak. Kehendak Allah terhadap sesuatu pada masa azali itu disebut dengan qada. Sedangkan qadar adalah ijadullahil asya' ala maqadiriha al-muhaddadah. Allah mewujudkannya di alam nyata, itu disebut dengan qadar. Simpelnya, kehendak Allah disebut dengan qada, wujudnya di alam nyata disebut dengan qadar. Qada dan qadar, kedua-duanya adalah ketetapan Allah terhadap makhluk. Oke, selesai pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusibana, tidak ada satupun yang menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang menimpa kita, yang terjadi, itu sudah kataba, sudah dituliskan, ditakdir, ketetapan Allah. Qul, katakan, lan, tidak akan terjadi, yusibana, satupun tidak ada yang menimpa kita, illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pembahasan ketiga, surat Al-Hadid ayat 22. Surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi, fil ardi, di bumi, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi, tsunami, banjir bandang. Ma asaba min musibatin fil ardi, apapun musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, jatuh, kanker, demam, sakit, mati, illa fi kitab, semuanya sudah dituliskan di kitab. Ada suratan papan kitab takdir yang disebut dengan lauh mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz yang terjaga, terpelihara karena dijaga malaikat. Lauh mahfuz, papan takdir yang terjaga, terpelihara oleh malaikat. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, semuanya sudah dituliskan, ditetapkan di kitab. Min qabli an nabra'aha, min qabli an nuzhiraha, sebelum kami wujudkan di alam nyata, terjadi di dunia, sudah ada skrip, skenarionya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, itu bagi Allah yasir, mudah, kecil, sepele, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, yang keempat,
hadis tentang iman, Islam, ihsan. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'mina billah, beriman, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, wa rusulihi, rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Ismail, Ibrahim, wal yaumil akhir, hari akhirat, bahwa dunia ini akan kiamat, wabil qadari, ini yang ketujuh, yang keenam, wabil qadari, percaya kepada takdir, khairihi wa syarrihi, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, bahwa semuanya adalah ketetapan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. Makna menuliskan di sini menetapkan. Allah sudah menetapkan takdir. Berapa lama? Khamsin alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir, ketetapan 50.000 tahun. Rufi'atil aqlam, ini pena takdir, ini kertas takdir, sudah tertulis. Rufi'atil aqlam, penanya sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, penanya sudah diangkat, kertasnya sudah kering. Pena sudah diangkat, kertas sudah kering, tidak bisa diganggu gugat. Yang keenam, pembahasan yang keenam, bahwa manusia ini terbagi kepada dua. Yang pertama musayyar, sesuatu yang memang kita sudah dijalankan. Ini manusia, dia dijalankan, dia nggak bisa memilih, memang udah dijalankan. Nah, musayyar, dijalankan. Yang kedua adalah mukhayyar. Mukhayyar artinya diberi kuasa untuk memilih, diberi kuasa untuk memilih. Manusia ada yang musayyar, dipilihkan, dijalankan, nggak bisa milih. Yang kedua adalah mukhayyar, dia diberi kuasa untuk bisa memilih. Saya kasih contoh. Saya mau minum air putih atau minum teh manis. Ini mukhayyar, saya bisa milih. Kalau saya mau, saya minum air putih. Kalau saya mau, saya minta teh manis. Ilham minta teh manis. Saya ada pilihan. Mukhayyar. Saya pakai baju putih atau pakai baju hitam. Saya punya pilihan. Di rumah saya ada baju hitam. Kalau saya mau, saya pakai baju hitam. Malam ini saya pakai baju putih. Pilihan. Saya mau pakai peci merah atau saya pakai peci hitam. Pilihan. Kalau saya mau, saya pakai peci merah. Kalau saya mau, saya pakai peci hitam. Nah, ini pilihan. Yang berikutnya, poin B, yang nggak ada pilihan. Abdul Somad menjadi orang Sumatera. Nah, ini tidak ada pilihan. Saya menjadi orang Sumatera, dilahirkan oleh ibu saya orang Sumatera, ayah saya orang Sumatera. Ini enggak pilihan. Bukan berarti Allah dulu menyuruh saya memilih. Kau mau jadi orang Sumatera, apa jadi orang Kalimantan, apa jadi orang Eropa, apa jadi orang Australia? Enggak. Ini memang enggak bisa milih. Nah,
Disinilah perbedaan. Kapan kita dihukum dan kapan kita tidak dihukum. Ada air Zam-Zam. Kemudian ada khamar. Maka saya dikasih telinga untuk mendengar nasihat. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Wal maisir, judi. Wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Rijsun, najis min amali syaitan fajtanibu, jauhi. Udah jelas disuruh jauhi. Dan sekarang saya berada di antara dua pilihan. Apakah saya tetap mau minum khamar atau minum air Zam-Zam, air putih? Saya diberi mata untuk melihat berapa banyak orang yang error, yang rusak gara-gara minum khamar. Minum air putih, air Zam-Zam, sehat. Saya diberi akal pikiran. Dengan penuh kesadaran, akal saya mencerna bahwa kalau saya minum ini saya rusak. Kalau saya minum ini saya sehat. Saya diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan, tenaga untuk mengambil, membuka tutupnya, masukkan ke mulut saya. Dan saya diberikan iradat, kehendak. Kalau saya hendak, saya minum. Kalau tidak hendak, saya tidak minum. Ini semua datang dari Allah. Tapi saya diberi kuasa untuk memilih. Ketika pilihan saya tepat, saya memilih minum air Zam-Zam, saya dapat pahala. Kalau pilihan saya salah, saya memilih untuk minum khamar, berarti saya dapat dosa. Di dunia saya dapat hukum, di akhirat saya dapat azab. Nah, ini pembahasan yang keenam, bahwa kita ini ada dalam beberapa hal bisa milih dan ada dalam beberapa hal kita tidak bisa memilih. Masih poin yang keenam. Ada orang dengan penuh kesadaran, dia sehat, dia tidak kurang akal, dia tidak gila, dia minum khamar. Ketika dia sudah minum khamar, dia ditanya, kenapa kau minum khamar? Kata dia, ini takdir Allah. Peristiwa ini terjadi pada masa Umar ibn al-Khattab. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, hukum dia 2 kali. Hukuman pertama, hukuman minum khamar. Hukum yang kedua, bicara takdir tanpa ilmu. Karena dia sudah diberikan telinga, diberikan mata, diberikan hati, diberikan pikiran, diberikan hati untuk memilih. Kenapa memilih yang haram? Maka kita disuruh Allah memilih. Innalladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, orang yang kafir dusta ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka jahanam. Maka dia masuk neraka. Pentingnya kita menyadari kapan kita bisa memilih dan kapan kita tidak bisa memilih. Bawa motor, ada kuncinya. Sampai ke tempat tujuan, masjid, ngaji, surau, langgar, musola, motornya dikunci. Stangnya dikunci. Ada rantai besi untuk mengikat ban belakang. Ban depan dikasih gembok. Itu pilihan. Bahwa setelah pulang motornya hilang, na'udzubillah, 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 itu memang sudah takdir. Sudah ketetapan Allah SWT. Kita nggak bisa milih. Ngunci itu pilihan. Masang rantai besi itu pilihan. Menggembok itu pilihan. Tapi setelah berusaha bahwa dia lenyap, itu sudah bukan pilihan. Oke? Paham?
6. Setelah kita faham, lalu proses yang kita lewati menjalani hidup ini adalah yang pertama ikhtiar. Kalau bahasa akidah ahli sunnah wal jamaah namanya al-kasbu wal ikhtiar, usaha. Setelah kita berikhtiar, lalu kita berdoa. Ambil benih padi, ambil benih jagung, cangkol tanahnya, letakkan bibitnya, ikhtiar. Setelah itu malam berdoa, ya Allah, tumbuhkan jagung, tumbuhkan padi, jangan sampai dicongkel binatang, jangan sampai dimakan tikus, jangan sampai hujan lebat, akarnya busuk, jangan sampai dimakan burung, jangan sampai dicuri orang. Ikhtiar, doa. Yang ketiga, tawakal. Setelah kita berikhtiar, kita berdoa, setelah itu kita tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Maka kita lakukan yang tiga ini. Ikhtiar, setelah ikhtiar kita berdoa, setelah berdoa kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh adalah setelah kita berikhtiar, kita berusaha, kita berdoa, kita tawakal kepada Allah, ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita. Ini baru masuk ke judul. Ketika takdir tidak sesuai dengan harapan, bagaimana sikap kita? Sikap kita yang ketujuh adalah sabar. Sabar itu diambil dari nama tanaman. Tanamannya namanya sabar. Sabar, dari kata sabar. Sabar itu apa Pak Ustadz? Ini saya tulis sabar. Tulis sabar di Google. Habis itu pilih image gambar. Ini dia sabar. Sabar. Nampak? Kaktus. Kaktus. Kenapa sabar itu disebut dengan kaktus? Karena kalau kita di gurun pasir haus, kita ambil kaktus, kita peras, kita letakkan minum, pahit. Tangan kita sakit karena berduri, leher kita pahit, tapi kita mesti menelannya. Kalau nggak kita telan, kita mati, nggak ada air. Jadi sabar. Sabar itu artinya pahit, berpahit-pahitlah menerima takdir. Ketika takdir tidak sesuai harapan, maka kita disuruh sabar, menelan kepahitan. Kenapa disebut menelan kepahitan? Kenapa tidak menggenggam kepahitan? Karena pahit itu bukan di sini. Melihat kepahitan, pahit itu di sini. Pahit itu di sini. Kepahitan. Yang pertama kita lakukan adalah pembahasan ketujuh, sabar. Yang kedelapan. Yang kedelapan adalah ridho. Ini di atas sabar. Sabar bisa nahan, bisa tahan, tapi pahit. Di atas itu lagi yang lebih tinggi daripada sabar, namanya ridho. Ridho. Ridho itu sudah jadi bahasa Indonesia, ridho rela. Ya udahlah, kita relakan ridho. Apa itu ridho? Sururul qalbi bimururil qadha. Sururul qalbi, hati merasa happy, hati merasa senang, hati merasa bahagia ketika terjadi pahitnya takdir. Ini makam levelnya yang tinggi. Hati merasa senang, merasa happy ketika terjadi pahitnya takdir.
Kenapa? Karena keyakinan, karena pengetahuan. Dua itu yang membuat takdir itu menjadi manis. Pertama karena keyakinan, kedua karena pengetahuan. Tahu nggak yakin, pahit. Yakin nggak tahu, pahit juga. Tapi ketika dia yakin dan tahu, maka menjadi manis. Kenapa? Karena yang ke-9. Kenapa menjadi manis? Karena husnuzon. Husnuzon. Berprasangka baik dengan ketetapan Allah. Bersangka baik dengan ketetapan Allah. Orang bisa datang ke kantor atasannya janji jam 7 ketemu jam 8. Kenapa dia tidak marah? Pertama, karena dia takut. Karena ini atasannya. Yang kedua, karena dia bersangka baik. Tidak ada sedikit pun sangka jelek. Bersangka baik. Bahwa rencana Allah jauh lebih indah. Bahwa skenario Allah jauh lebih baik. Bahwa proposal saya ingin begini. Tapi Allah lebih tahu. Wah, ini orang yang sudah sampai pada maqam level husnuzon. Bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika takdir tidak sesuai harapan manusia, maka kalau proses step-step ini kita lalui, kita lewati, insya Allah hati kita lapang menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pulang dari Maroko membawa 2 ijazah. Ijazah yang pertama LC dari Al-Azhar Mesir. Ijazah yang kedua adalah MA DESE dari Dar Al-Hadith Al-Hasaniyah Maroko. Saya inginnya jadi dosen di luar negeri, dosen di Malaysia, dosen di Brunei Darussalam. Tapi ternyata takdir tak sesuai dengan harapan. 2008. Pulang 2007 sampai 2008, cita-cita itu, keinginan itu, hasrat itu tak sesuai dengan harapan. Akhirnya pulang ke kampung halaman, ke Riau, ke Pekanbaru. Bulan Agustus, ikut tes dosen bulan September, lulus bulan November, turun SK 2009, lengkap jadi PNS, mengajar. Pada akhirnya tetap juga bisa mengajar ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, ke Sabah, ke Sarawak. Tapi saya ngomong begitu kan di 2025. Waktu di 2008 itu, Ustadz pada level 7 sabar atau pada level 8 ridho? Saya berada di level 7. Sabar. Pahit. Apa enggak pahit? Ke Malaysia gagal, ke Brunei gagal, ikut tes Jakarta gagal. Gagalnya itu bukan karena kita bodoh. Lulus kita seleksi berkas. Lulus seleksi tes potensi akademik. Lulus bahasa Arab. Orang tesis kita 300 halaman. Rijalul muwatta' wa sahihain alladhina dha'afahumun nasai fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. 3 profesor guru besar menyidang kita di Maroko, lulus kita. Pahit memang. Ketika takdir tak sesuai dengan harapan manusia. Apalah yang Ustadz lakukan ketika itu? Ya, saya jalani kepahitan ini dan saya tidak menyerah.
ada orang, manusia yang menguatkan saya. Siapa dia? Kawan, sahabat yang menolong saya. Memasukkan saya ke Mazmur untuk mengajar. Memasukkan saya ke kelas internasional untuk mengajar hadis. Memasukkan saya ke kelas bahasa untuk mengajar bahasa Arab. Jadi ada teman-teman sejati. Kalau kita menang, kawan ketawa banyak. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan sabar pahit, kita punya teman sejati. Dan tentu saja orang paling dekat adalah ibu. Kata mak, ya rezeki kau di sini. Hujan emas di kampung orang, hujan batu di kampung kita. Lebih enak di kampung kita, kata dia. Lapang dada itu. Makanya mengadunya ke orang. Kalau kita punya orang tua, punya saudara, punya kawan, punya sahabat, itu melapangkan hati kita. Saya menjalaninya begitu. Akhirnya saya jalani, saya mengajar di kampus. Saya pergi ke Rokan Hulu, ke Pasir Pangarayan rutin sebulan sekali, ke Dumai sebulan sekali, ke Tembilahan, ke Rokan Hilir, Bagan Siapi-api, keliling, masuk ke pedalaman. Pada akhirnya, ya saya tetap terbang juga ke Sabah, Sarawak, Semenanjung, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Kedah, ke Brunei sekarang setahun 2 kali, ke Malaysia setahun 2 kali, ke Sabah, Sarawak sekali. Setelah direnung-renung, dipikir-pikir, memang proposal saya itu dibanding dengan rencana Allah jauh lebih indah rencana Allah itu. Jauh lebih indah rencana Allah itu. Kalau mau dituliskan poin-poinnya, indah sekali rencana Allah itu. Makanya hari ini saya tidak pernah saya menyalahkan diri saya. Saya kurang syukur karena saya kurang zikir. Rencana Allah jauh lebih indah. Jadi kunci-kuncinya yang saya sampaikan ini, pemahaman-pemahamannya, ya kita lewati, kita jalani. Ada orang-orang yang menolong, ada orang dekat, sahabat-sahabat. Nanti seperti air, dia akan menemukan alurnya. Air itu ketika hujan datang dari sini, tapi pada akhirnya ketika air ini ketemu, dia akan menemukan alur. Tapi Ustadz kan ngomong begitu sekarang, tahun 2025. Waktu di 2008 itu Pak Ustadz, 2008 itu nggak bisa ngomong. Karena pahit, sedang menelan air kaktus. Gimana mau ngomong, pahit. Nah itu. Jadi kita lewati aja, kita jalani saja. Dan ternyata rencana Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi itulah 9 poin malam ini. 30 menit. Sekarang jam 20.37. Saya kembalikan ke Bang Alvin, nanti kita bahas dalam dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Ternyata takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada Ustaz Abdul Somad itu juga takdir baik buat kita ya. Bayangkan kalau Ustaz jadi dosen di luar negeri, mungkin hari ini nggak ngajar kita gitu. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, kita tetap dibersamai oleh Tuhan Guru begitu. Baik, kita langsung masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kita buka Q&A. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, gunakan fitur raise hand di Zoom ini. Ya, silakan angkat tangannya begitu. Kalau bingung angkat tangan, nggak bisa
dengan fitur raise hand-nya bisa angkat tangan langsung ini. Oke, saya persilahkan pertama dari Ibu Lenda Harti. Monggo Ibu dibuka mic-nya. Bisa Ibu buka dulu mic-nya. Di tab tengah layar itu. Nah, sudah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, yang pastinya saya sangat bersyukur karena bisa gabung di grup yang dirahmati Allah ini. Suatu kebanggaan bagi saya ikut gabung di grup ini, Pak. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini Pak yang saya mau tanya. Saya ini orang awam Pak. Saya berasal dari Bengkulu. Ya. Di tempat kami ini udah banyak yang ini umroh itu kan bisa nyicil katanya Pak. Sedangkan ada aku dengar itu dari ulama itu utang itu enggak ini. Andai kata ada saja kita mati kan tidak bisa ninggal utang itu dosa. Itu di sini udah banyak yang bayi umroh itu nyicil Pak. Yang saya mau tanya itu bagaimana itu Pak? Aku tanya itu kita kan niatnya ikhlas katanya. Kalau kita ikhlas itu Allah tuh Maha tahu gimana itu Pak jalan keluarnya itu Pak. Apa dibolehkan atau gimana Pak? Itu yang aku bingung, benar-benar bingung deh Pak, gimana itu? Aku kan orang awam tahu tuh Pak. Banyak sekarang itu Pak, udah hampir di desa-desa ke sini bisa ikut umroh itu Pak, bisa pakai nyicil itu Pak. Oke, saya jawab. Ya, Pak. Saya jawab, insya Ya. Allah. Ya, dengarkan baik-baik. Saya jawab dua aspek. Yang pertama aspek fikih, hukum Islam. Boleh berhutang untuk beribadah. Misalnya saya mau mengakikahkan anak saya. Yang kebetulan misalnya hari ini hari ke-7. Lalu saya pinjam uang Bang Alvin 2,5 juta untuk beli kambing. Bang Alvin pinjam uang 2,5 juta, saya mau potong kambing akikah anak saya. Kapan Ustadz bayar? Saya bayar 1 Januari 2026 karena padi saya panen. Boleh hukumnya berutang untuk beribadah. Maka tidak hanya akikah, umroh pun boleh berhutang untuk beribadah. Kalau hutangnya itu mayurja ada alat yang bisa dipakai untuk membayar. Yang tidak boleh itu, Bang Alvin pinjam saya 2,5 juta, saya mau akikah anak saya. Kapan Ustadz bayar? Nggak tahu, saya serahkan pada Allah. Itu nggak boleh, karena nggak tahu apa alat pembayarnya. Maka travel memberikan pinjaman lunak. Diceknya orang ini pekerjaannya apa, ada tidak alat pembayarnya. Maka secara fikih boleh beribadah berutang dengan syarat utangnya itu ada alat pembayarnya yang diharapkan. Ini secara fikih. Yang kedua, seandainya saya pada posisi itu, saya tidak akan berutang. Kenapa? Karena saya termasuk penakut. Saya ini pengecut. Saya ini termasuk orang yang nggak berani berutang. Dari mulai kuliah di Mesir dulu, sampai jadi PNS nggak pernah menggadaikan SK, sampai keluar PNS 2019, sampai hari ini nggak ada utang saya. Lebih baik saya naik motor sampai tangan saya beku kedinginan daripada saya naik mobil berutang.
Datang jamaah ngasih saya uang 50 juta, ambillah Pak Ustadz untuk DP. Saya bilang enggak, aku enggak berani berutang. Kalau masalah untuk beribadah, solat ibadah, zikir ibadah, baca Quran ibadah. Kalau masalah dekat dengan Allah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, orang yang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, waktu bersujud. Kalau masalah ketenangan hati, baca Quran tenang hati, berzikir tenang hati, pengajian tenang hati. Allah tidak bertempat. Allah mawjud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Jadi sudah saya jawab dengan dua jawaban, secara fikih dan secara akhlak etis dan bagi diri saya sendiri. Bagaimana Ibu Lenda Hartati Bengkulu? Jelas jawaban saya. Jelas Pak. Alhamdulillah. Berarti yang udah Pak itu boleh itu kan Pak? Itu. Berarti nggak jelas. Nyicil. Karena Ibu nanya lagi, berarti nggak jelas. Udah banyak tuh Pak yang baik. Pahami jawaban saya. Berarti sebaiknya tuh tidak ini. Berarti lebih baik tidak, nunggu aja, nunggu udah ada duit baru baik itu. Kalau Ibu nunggu ada duit baru berangkat, itu mazhab Abdul Somad. Kalau Ibu daftar mau cicil, berarti ikut mazhab nomor 1. Terserah Ibu nyamannya yang mana. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu paham gitu ya dengan. Makasih banyak Pak penjelasannya. Sama-sama. Barakallahu fiik. Ada dua jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara fikih diperbolehkan berhutang untuk ibadah, tapi Ustadz memilih secara etika begitu ya, lebih baik dengan punya uang dulu baru kemudian bisa beribadah. Oke, kita langsung ke penanya berikutnya. Sebelum saya persilahkan ke Bapak Ibu yang raise hand gitu ya, ini cukup banyak di kolom komentar, kolom chat. Saya simpulkan mungkin jadi satu pertanyaan begitu ya. Ini cukup banyak pertanyaannya, kurang lebih begini Ustaz. Bagaimana kita bisa menerima ujian yang berat dari Allah saat pertama kali kita diuji? Apa yang harus dilakukan agar kita bisa kuat dan tetap bisa menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita hadapi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Saya menjawab yang saya lakukan ya. Karena kalau teori ini nggak pandai saya berteori-teori, ini yang saya lakukan. Ketika saya sudah serius belajar di Mesir, saya nggak main-main, saya serius belajar di Maroko, saya nggak main-main belajar. Pulang dengan harapan bisa membahagiakan orang tua, bukan mau menikahi pacar. Saya nggak punya pacar, niat mau menyenangkan orang tua yang susah di kampung. Nggak lulus. Nggak lulus di Malaysia, nggak lulus di Brunei, nggak lulus di Jakarta. Kan sesuai dengan judul malam ini, ketika takdir tak sesuai dengan harapan manusia, pukulannya itu bertubi-tubi, gagal di sini, gagal di sini, gagal di sini. Apa yang saya lakukan? Yang pertama yang saya lakukan adalah membaca ayat ini berulang-ulang. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua musibah ini sudah ditetapkan Allah, ini sudah ditetapkan Allah. Berhenti saya baca itu, datang dia lagi. Kok nggak lulus kau? Kau kan hebat. S1 kau kan 3 tahun 10 bulan. S2 kau kan di Maroko. Dia nulis pakai bahasa Indonesia. Kok dia yang lulus? Jadi saya berperang
Berperang, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, qul la yusibana illa ma kataballahu. Lalu kemudian saya baca hadis rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir sudah terangkat. Allah punya rencana indah untuk. Nah, ini perang pikiran, perang hati. Tapi saya nggak berhenti di situ. Karena kalau saya berhenti di situ mungkin saya di kamar jadi ngobrol, enggak. Saya silaturahim. Silaturahim ke kawan, ke senior, ke kakak-kakak kelas. Menyibukkan diri, menyibukkan pikiran. Jangan di rumah sendirian. Jalan, jumpa kawan. Datang Bang Surya. Udah kau ngajar di Masmur aja, ngajar. Datang Ustadz Nixon, udah Dinda bisa ngajar di kelas internasional ini, betul baru-baru buka ini 2008 ngajar. Jumpa Ustadz Aprijon, ini kebetulan abang mau pergi haji nih, petugas haji, kelas abang tinggal 8 kelas, kau abang kasih 4 kelas bahasa Arab masuk. Jadi dengan sibuknya kita itu pikiran kita mulai, maka jangan berhenti. Andai saya berhenti, malu jumpa orang, mungkin ngomong sendiri, mungkin udah gila saya udah. Itu yang saya jalani. Dan terasa waktu kita sedang pahit itu, sholat itu khusyuk sekali. Sujud itu paling enak. Saya waktu sujud itu lama sujud, ya Allah. Indahnya, nikmatnya berdoa tuh sampai tangan tuh begini, waktu sedang nangis kita di tengah malam, waktu sedang susah itu. Jadi sebetulnya makanya ketika saya pergi ke luar negeri pakai private jet, pesawat pribadi, disambut naik mobil mewah, disambut, saya di jalan tuh saya senyum sendiri. Begitulah Allah mempermainkan aku. Begitulah engkau permainkan aku, ya Allah. Ketika disuruh pagi-pagi milih motor dari hotel dari masjid mau ke hotel, suruh milih. Ustadz mau naik Sportster, atau mau naik Dyna, atau mau naik Fatboy, atau mau naik. Begitulah engkau permainkan aku, ya Allah. Teringat saya waktu di Kajang dulu saya naik motor. Saya beli motor tuh 500 ringgit. 500 ringgit tuh kalau sekarang 2 juta kan. Kalau digas, mati lampunya. Sementara di Malaysia lampunya mesti hidup. Kalau mesinnya pelan, mati mesinnya. Coba antum bayangkan gimana antum naik motor kalau digas mati mesin lampunya. Kalau mati lampu ditangkap polisi. Kalau pelan mati mesinnya. Kalau memparkir motor saya di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Memarkirnya itu jauh di bawah pohon kayu biar jangan dilihat cewek mahasiswi. Tiba-tiba setelah sekian tahun saya disuruh milih. Kok mau pilih mana mau pakai? Bob. Dalam hati saya, ya Allah, begitulah. Begitulah Allah mempermainkan perasaan kita. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Step-step langkah-langkah ini kalau dilewati, dijalani. Saya tidak cerita teori, saya nggak baca buku. Buku saya baca. Tapi yang saya alami, yang saya jalani, silaturahim, berteman, berkawan, minta doa, sholat sunat hajat. Terasa dia seperti jalan yang berkabut, lama-lama terang. Waktu habis subuh itu kan gelap itu, berkabut. Lama-lama ketika terbit matahari, kabutnya mulai tersingkap, jalan dimudahkan Allah. Terus sekarang Ustadz nggak berkabut lagi, kabut juga, lain lagi kabutnya. Berkabut terus hidup ini. Demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bapak Ibu rahmati Allah,
ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Silakan sesuaikan konteksnya begitu. Ada yang mungkin konteksnya kehilangan materi, kehilangan orang tercinta, ya itu bisa dikaitkan, dihubungkan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi jawaban untuk Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Saya persilakan Bapak Widodo. Silakan Bapak, buka dulu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Ya. Saya mungkin tidak bertanya apa-apa, cuma mau meminta masukan dari Ustaz. Saya itu selalu melihat video-video Ustaz di YouTube. Saya mengikuti kajian-kajian Ustaz dari mulai fikih Islam, Syekh Sulaiman Rasyid, sampai dengan kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Tapi ada beberapa video sambungan hadisnya sampai hadis ke-21 tidak ada lagi. Permohonan kami, permintaan kami, jika Ustaz berkenan, mungkin di kajian hijrah ini boleh Ustaz, kalau Ustaz berkenan kami diberikan ilmu tentang kajian-kajian kitab juga Ustaz sesekali. Besar harapan kami tentang itu Ustaz. Mungkin lebih banyak lagi di channel YouTube yang diupload oleh Ustaz Nadine. InsyaAllah kami maafkan semua. Dan insyaAllah menjadi ladang amal jariah buat Ustaz dan keluarga. Amin. InsyaAllah juga menjadi panduan hidup kami lebih bermanfaat insyaAllah. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Bapak Haji Widodo yang sudah mengikuti kajian khatam dulu fikih Islam Sulaiman Rasyid, kemudian Arba'in Nawawi tidak sampai selesai karena COVID satu dan lain hal. Ar-Risalah Al-Qusyairiyah khatam Ramadan COVID 2020. Lalu kemudian kalau Bapak mau ikuti kajian hadis sudah berjalan selama 3 tahun, subuh Rabu kita streaming online. Waktu subuh di Pekanbaru itu sekarang jam 4.40. Habis itu sholat. Biasanya jam 5 itu kita udah kajian sampai jam 6. Kitabnya Riyadus Shalihin. Bapak beli kitab Riyadus Shalihin atau download PDF. Nanti ikuti kajian, tengok penjelasan. Adapun di kajian ini Bang Alvin Firdaus, beliau punya metode apa yang mau dibaca, tapi saran ini bagus, tapi hanya kalau mau ikut sebetulnya sebulan tuh kita 4 kali setiap Rabu subuh, termasuk Rabu subuh besok ikuti kajian kitab Riyadus Shalihin. Demikian Pak Widodo. Siap, terima kasih Pak Widodo sarannya. Masya Allah. Kalau ada waktu nanti ya kita coba susun jadwalnya sesuai dengan apa yang disarankan begitu oleh para jamaah. Ya, kita selipkan mungkin kajian sirah. Tapi alhamdulillah, insyaallah 2 tahun berjalan ini kita coba selang-seling ya Bapak Ibu ya. Kita selang-seling berkaitan dengan tema. Yang sangat memungkinkan untuk kita bahas-bahas kitab tertentu. Begitu. Oke, saya persilakan langsung karena waktunya mepet Bapak Ibu. Ibu Sinta. Tunggu Ibu dibuka mic-nya. Nah, silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang niat sesuai kajiannya ketika rencana tidak sesuai takdir. Ini Ustaz, saya itu kan saya punya 4 anak nih Ustaz. Saya cowok 1 cewek. Nah, dari pertama itu anak saya pondokkan di Darul Muqarrabin Kendal.
Nah, Kodarullah di sana anak saya itu di kelas 2-nya itu karena ada masalah sama temennya keluar Ustaz. Nah, terus saya itu mau mindahin anak saya itu benar-benar masih delima gitu Ustaz, bingung dengan omongan tetangga gitu. Nah, ini tuh saya harus gimana Ustaz? Karena ketika kembali lagi ketika rencana tak sesuai takdir, rencana saya kan anak saya itu biar jadi aktif gitu Ustaz. Ternyata kok takdirnya anak saya nggak selesai di pondok itu. Baik. Baca Ustaz. Ya. Ibu saya memasukkan saya ke pondok tahfiz. Menyerahkan saya ke guru tahfiz. Tolonglah Ustadz anak saya ini supaya jadi hafiz. Sekitar setahun, masuk 2 tahun belajar, gurunya pindah. Dipanggil oleh sultan. Tinggal. Saya lalu kemudian pindah ke Medan dan saya tidak masuk pondok tahfiz. Jadi ibu saya itu ingin saya ini jadi hafiz, jadi qori, jadi imam. Dia tidak mau saya jadi penceramah. Nah, jadi ketika takdir tidak sesuai harapan. Jadi dia memang kecewa dengan saya. Kenapa saya nggak jadi qori? Makanya dia bawa cucunya, anak adik saya, dibawanya di waktu itu umurnya udah hampir 70. Dibawanya ke Masjid Ar-Rahman karena pagi Ahad itu ada tahsin bayati sobasika nahwan yang diajar oleh Ustadz Khairul Nas Jamal, Dr. Khairul Nas Jamal, qori terbaik Riau. Nah, jadi dibawanya. Saya tahu dia bawa cucunya itu, dia ingin cucunya jadi qori karena saya nggak jadi qori. Jadi takdir tidak sesuai dengan harapan dia. Tapi kemudian sekarang, walaupun dia sudah meninggal ya, sekarang ini hafiz laki-laki yang di Nurul Azhar, Yayasan Biat Tabung Wakaf Umat, itu anak tahfiz Quran laki-laki kelas 1 sanawiyah, kelas 2, kelas 3, kelas 1 aliyah, kelas 2, kelas 3 hafiz gratis. 25 orang setahun, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 75. Ini yang di Ma'had Az-Zahra ini. Hafiz, hafizoh. Sama juga. 6 tahun, 25, 25, 25. Yang gratis. Yang di sini aja ini 590. Belum lagi yang di tiap-tiap provinsi. Jadi cita-cita ibu saya itu tercapai. Walaupun yang jadi hafiz, yang jadi qori bukan saya. Nurul Azhar Kalimantan dengan Ustadz Hatta, Zayan Insani Medan dengan Ustadz Iqbal, Darul Ihsan Jambi. Yang ini udah anak yang alumni ini alumni udah berangkat ke Mesir. Jadi kalau lama saya hidup, saya bilang, mak, aku memang nggak qori, mak, aku nggak imam, tapi cita-cita mak sampai. Dan andai aku yang dulu jadi qori, aku sendiri. Sekarang ratusan qori-qori ini. Saya tidak mengatakan karena saya cuma mengatakan bahwa nggak sia-sia cita-cita ibu saya dulu. Jadi ibu jangan kecewa. Ibu tetap aja sholat malam, tahajud, berdoa. Adapun dia mau keluar pondok, kalau bisa dirayu-rayu.
Tapi kalau dia udah nggak tahan juga, sudah didoakan, sudah diruqyah, tanya baik-baik, kenapa kau nggak mau? Mungkin dia kena bully, mungkin nggak tahu kita entah kenapa. Semua usaha sudah kita lakukan, ya udah ikhtiar sudah, doa sudah, kita tawakal, nggak lagi ketemu, ya carikan sekolahnya. Masalah mencarikan sekolah, saya nih masuk ke pesantren Darul Arafah setahun, keluar. Masuk ke Muallimin Al-Wasliyah setahun, keluar. Tapi mak saya nggak pernah putus asa. Dia datang menemui Ustadz. Dia urus surat pindah saya. Naik bis dari Riau ini ke Medan, Bu. Dari Riau ini ke Medan itu 600 kilo. 600 kilo zaman dulu jalannya hancur, 12 jam. Hanya untuk ngurus surat pindah saya. Tapi dia tetap berusaha untuk supaya saya bisa sekolah. Dia nggak pernah putus asa tentang sekolah saya. Jadi saya menjawab tidak pakai teori, tidak pakai ada dalil Quran hadis, tapi yang langsung dialami oleh saya dan keluarga saya. Ibu terus tetap perjuangkan anak ibu. Kalau bisa tahan pondok, alhamdulillah. Nggak bisa tetap pondok lain, nggak juga madrasah, sekolah. Andai nanti dia nggak jadi ustadz, dia jadi polisi, dia akan jadi polisi yang punya pesantren tahfiz. Kalau dia jadi tentara, dia jadi tentara yang punya pondok tahfiz. Kalau nanti dia jadi hakim, dia jadi hakim yang punya pondok tahfiz. Ada rencana Allah yang lebih indah. Mudah-mudahan ibu bisa memahami apa substansi yang saya sampaikan, insyaallah. Insyaallah ya. Demikian, wallahu a'lam. Ngeten kula terangaken nggih. Kula niku pun bersumpah teng pangeran. Kalau ada riwayat sahihah, niki rungokno nggih. Ada riwayat yang sahihah, riwayat itu benar dari Rasulullah. Maka kita tidak punya pilihan kecuali mengimani itu. Meskipun wafil qalbi minha syai'un, meskipun hati kita menanyakan. Dan itu tidak sampai murtad karena pernah terjadi ning ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini begini misalnya contoh. Ada sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Beberapa sahabat, ada Uwaimir, ada Hilal, beberapa sahabat. Itu jan mergoi bojone iku ditimpali wong lanang liya, dikeloni. Mbone bahasa vulgar mawon, jan sing lanang ning dhuwure sing wedok ning ngisor. Roh dhewe ora jare. Walhasil dia tidak bisa ngambil sikap karena Rasulullah jek sugeng, matur ke Rasulullah. Matur ke Rasulullah, Nabi jawabnya standar. Ya Rasulullah, saya tahu betul bahwa ada lelaki numpangi istri saya. Saya harus bagaimana? Jawabnya Nabi standar. Al-bayyinatu wa illa khudda ala zuhri. Ya ora kowe kudu duwe seksi papat. Nek ora kowe tak khat malah. Mergo kowe nuduh wong liya napa? Zina. Sahabat itu ya rada kacau, tapi seneng lho sahabat kacau seneng. Nah, sopan malah ra kasil. Ya Rasulullah, nak kula golek wong papat sedeng bar. Penting dadi niki jare sapa Nabi ratu dibantah nggih bolak-balik. Ya Rasulullah, kula nak golek seksi papat sedeng bar. Paham ya? Ora usah bayangno dhewe. Mulane sing dibojo elek iku ora usah mikir hadis iki. Dijamin aman nggih, dijamin apa? Aman. Mulane kudu syukur, dibojo elek kudu napa? Syukur. Tingkat keamanannya lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau nak golek seksi papat itu sedeng bar. Nah, saya sebagai kiai berkali-kali ditanya oleh para intelektual, Gus, itu kan tidak adil, masa kesaksian langsung nggak diterima? Maksudnya Rasulullah itu gimana? Makanya saya tadi muqaddimah, kalau ada riwayat sahihah, meskipun kita agak janggal, kita harus menerima itu. Setidaknya kita sebagai ulama harus yakin bahwa qul falillahil hujjatul baligha. Pasti argumentasi hukum Tuhan lebih baik. Misalnya pertanyaannya dibalik. Andaikan Rasulullah menerima kesaksian orang itu, iya kalau orang ini mungkin kasus ini dia benar. Tapi kemudian setiap orang yang membenci istrinya atau ada apa-apa dengan istrinya terus melaporkan ke Rasulullah bahwa bojoku dikeloni wong liya. Itu bahaya betul. Makanya hikmahnya Nabi tidak menerima adalah
Kalau Nabi menerima, maka akan menjadi hukum secara besar-besaran, hukum yang standar bahwa setiap pelaporan diterima. Dan itu akibatnya buruk sekali karena setiap kita benci istri, bosan bojo itu lapor, ya Rasulullah bojoku dikeloni wong. Ya wis pegat dong wong wedok kok ngono, lapor nah pegat. Padahal kalau kesaksian Anda diterima, bojom ya dipegat, bojom ya dirajam. Berarti ngentekno nyawa piro? Sehingga ini pentingnya ngaji. Makanya saya tadi mukadimah ta'ala nu'min bina sa'atan. Ayo ke sini iman bareng-bareng. Tetap jawaban Rasulullah ini lebih baik. Sampean jangan selalu tanya. Kalau sampean selalu tanya, kan iso wae Gus sing lanang ku bener. Kalau pertanyaan Anda begitu, ya iso wae sing lanang iku goroh kan? 50-50 kan? Misalnya kayak mendingan, tapi sing matur tiangi jenggoten khusyuk. Misalnya gitu. Lho wong khusyuk bodoh niku pirang-pirang. Bangsa bodoh niku setan niku padha wae to. Ya, wong khusyuk terus ra tau bodoh niku bolak-balik iki biar. Paham ya? Ini hebatnya Rasulullah. Saya itu punya beberapa riwayat yang Nabi dibantah, tapi akhirnya jadi hukum. Ya, akhirnya jadi hukum. Itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah juga gak tersinggung ketika dibantah. Nabi bersabda, di akhir zaman ketika kiamat semakin dekat, umatku banyak yang semakin pelit. Intasyara syuhu wal bukhlu. Saat kiamat semakin dekat, semakin menyebar kebakhilan dan kekikiran. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang semasa hidup di dunia pelit, kepelitannya itu akan dijadikan kalung dari api neraka yang dililitkan di lehernya sebagai kalungnya, berarti orang ini di dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ibu-ibu calon-calon penghuni surga, insyaallah, amin. Nabi bersabda, di akhir zaman ketika kiamat semakin dekat, umatku banyak yang semakin pelit. Umatku banyak yang semakin pelit. Kalau bahasa Nabi, intasyara syuhu wal bukhlu. Saat kiamat semakin dekat, semakin menyebar kebakhilan dan kekikiran. Mudah-mudahan orang-orang yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar kita orangnya. Mudah-mudahan di luar kita kelompoknya. Anak-anak kita belanja, baik yang sedang kuliah, baik yang sedang sekolah, maka ingatkan kepada mereka. Bila masih mampu beri mereka belanja, ingatkan kepada mereka. Apakah tidak lebih baik mereka menyisihkan sedikit dari belanja mereka? Anggaplah belanja mereka satu hari 10.000, mereka bisa menyisihkan 5.000 untuk saudaranya di Palestina. Ya, tumbuhkan itu rasa. Apa yang kita baca di dalam hadis halaman 72 ini, semoga saja bahagian daripada wujudnya mustajabahnya doa kita pada Allah, agar kita tidak termasuk orang yang bakhil. Apa bahasa hadis Nabi? As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Dulu pernah saya tulis besar-besar di sini, hadis ini. Orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang suka bantu dan nolong, dia dekat dengan Allah. Dia dekat di hati manusia.
dan dia dekat dengan surga. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Sementara orang yang pelit, dia tidak bisa dekat, dan Allah tidak mau dekat dengan orang itu, orang yang pelit. Ba'idun minan nas, di hati manusia dia jauh, ya. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, sangat dekat dengan neraka. Okey, baik, kita baca hadis dan ayatnya. Mari dibaca dulu. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, minal hammi wal hazani, dari kegundah gulanaan dan kesedihan, wal ajzi wal kasali, dan dari lemahnya badan serta niat dan malas, wal bukhli wal jubni, dan dari sifat bakhil dan penakut, wa dhala'id dini wa ghalabatir rijal, dan hamba berlindung kepada Engkau dari himpitan hutang dan dikuasai orang lain. Ini doa himpitan hutang dan dikuasai orang lain. Kemudian ayat berikutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Coba lihat, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang semasa hidup dunia pelit, kepelitannya itu akan dijadikan kalung dari api neraka yang dililitkan di lehernya sebagai kalungnya, berarti orang ini di dalam neraka. Begitu ya. Walillahi miratsus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Bu, jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Anak kandung kita yang hijrah ikut suaminya ke Palestina, terdengar oleh kita mereka kelaparan, dan kelaparan mereka menuju kepada sakarat. Saya yakin kalung yang ibu kenakan pasti ibu berani buka itu, pasti ibu berani jual ke toko emas, ibu kirim. Betul tidak, Bu? Ya, cincin yang melingkar di jari manis ibu, gelang yang ada, simpanan yang ada, kalau perlu tanah pun ibu akan siap jual, mobil siap jual demi bisa tolong anak kita yang ada di luar negeri, mereka sedang kelaparan. Ya, Bu ya. Maka ketahuilah, ketika dalam agama Allah menempelkan nama ikhwan fiddin, kalimat ikhwan ini lebih pekat, lebih kental statusnya di mata Allah daripada saudara darah. Ikhwan fiddin, ikhwan fiddin, saudara dalam agama. Sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang mereka kikirkan. Ini syaratnya apa? Dikalungkan. Kenapa dikalungkan? Biasanya orang kalau ada harta, dia beli kalung. Kalau ada cincin, ada harta, beli cincin. Biasanya kan begitu, Bu. Iko bukan tidak boleh Ibu punya kalung, boleh Ibu punya cincin. Silahkan, Bu. Tapi berbaginya lancar. Gitu loh, Bu ya. Berbaginya lancar. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Tolong ingat, apa yang di tangan kita bukan milik kita, milik Allah. Ibu akan mati insya Allah, saya akan mati insya Allah. Lalu apa yang ada pada kita, kita tinggalkan semuanya. Ya, kita tinggalkan semuanya. Siapa yang nerima, Bu? Ahli waris. Dipangandinyo, nyubek rumah. Untuk untungnya. Ya,
Dia beli tanah, untung-untungnya anak tetap bawa dewa. Tapi yang kita infakkan hari ini, yang kita sedekahkan hari ini yang kebawa oleh kita. Maka filosofi harato indak bawa mati itu salah. Yang benar adalah harato bawalah mati. Itu yang benar. Harato bawalah mati. Caranya bagaimana? Indak mau di orang Cina doh. Dimasukkan ke dalam peti matinya, dibuat di kubuannya untuk agun odenya. Kalau di kita beda. Kita sedekahkan duluan, ya, kita kirim dulu. Pas pulang kampung, semua kiriman kita lah jadi istana, lah punya tanah nan laweh, lah dibuka pulau sekian mall atas nama kita. Ibaratnya begitu. Lama nak kalau kita lah pulang kampung lah ada sadolahnya begitu. Itu dek kan rajin mengirim ketika masih di awak di dunia ko perantauan, kun fit dunya ghariban aw abiras sabil. Jadilah engkau di dunia bagaikan perantau yang numpang lewat. Jangan anggap ini tempat selama-lamanya. Dunia orang ada istilahnya meninggal dunia. Betul enggak? Enggak ada istilah meninggal akhirat doh. Meninggal dunia, karena dunia kau memang untuk ditinggalkan. Status awak setinggi-tinggi awak, ibu profesor doktor, pada akhirnya ibu jadi almarhumah. Betul Bu? Siapapun kita akan menjadi almarhumah. Lah. Dan itu nak harus menunggu ibu, harus sakit dulu doh. Kadang-kadang saya galak-galak gini besok orang lama nangis. Mengenang awak patang, kami baru galak-galak jinyo baru akhirnya dalam tanah dan sebagainya. Nan nama ibu tinggal. Nan tanah ibu tinggal. Nan oto ibu tinggal dan sebagainya. Bawalah capek Bu selagi ada kesempatan. Sekarang berlindung dari kematian mendadak. Di mana maknya mati mendadak? Tapi jarang jauh mati langsung ditampek. Lama Bu? Ya. Mungkin rasa sakitnya agak kurang mungkin ya. Mungkin. Kalau untuk pastinya tanyalah yang kalau mati. Cuma ibu-ibu yang pasti ibu kalau mati mendadak kita banyak urusan yang belum selesai, terpaksa nanti di akhirat diselesaikan. Itu bahayanya Bu. Jadi kalau begitu jangan sampai mati mendadak. Mungkin Bu, saya tidak melebih-lebihkan. Di antara ibu semua, yang paling tidak takut mati, yang paling rindu dengan kematian dan pertemuan dengan Allah, di antara kita semua mungkin Ambo. Ambo sangat rindu jo Allah. Ambo sangat rindu dengan perpisahan dengan dunia. Ambo tidak berharap rakus dengan hidup dunia ini. Tapi apakah saya ingin mati? Saya nggak mau mati. Tapi kalau ditanyakan, apakah saya takut mati? Tidak. Tapi mati mendadak, yuk nak niomo dah. Saya maunya mati terencana. Maka dari kini mati, ambo lah meminta kepada Allah. Ambo ingin mati, Allah ditampai anu dalam keadaan anu. Ya, dari kini Allah meminta. Dari saja ambo alun tames SD lalu minta mau cari kematian ambo Bu. Sampai kini masih itu doa ambo. Ambo ingin mati di medan tempur, di medan jihad, di bumi Palestina, sedang bunuh musuh, lalu ambo tak bunuh di tangan musuh. Itu doa ambo dari dulu. Berserak darahmu di muka bumi. Dikabulkan tindak di Allah, itu urusan Allah. Yang ingin ambo saya sebagai seorang pejuang di akhir hayat saya mati dan tanah bumi Palestina darah saya mengalir di sana. Itu doa ambo, dikabulkan tindak itu urusan Allah. Tapi ambo yakin Allah pasti menganggap ini adalah ibadah yang tinggi. Ya karena meminta sesuai dengan baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Mati mendadak sangat mengenaskan. Awak menunggu cucu pertama lah ye. Ya. Rasa-rasa anak rancak, kabarnya langkok, sehat. Cucu pertama ko lah siapkan hadiah iko, lah siapkan iko. Mati dulu. Ya, kalau limo itu okey lah. Tapi yang bedonya Bu utang bahasa serak, alun bajalehkan leka keluarga. Tanah awak ada di sianu, harato awak ada di sianu, alun majaleh, alun berdudukkan lah. Anak awak dalam posisi kawatangka gua. Bisa selesai kalau awak masih ada capek, awak berencana mati mendadak. Ya Allah, yang seperti ini yang kita khawatirkan. Maka mati mendadak itu di akhir zaman peluangnya besar. Apa peluangnya? Apalagi kondisi sekarang. Peluang mati mendadak itu satu, terjadi bencana besar di luar dugaan. Yang kedua, terjadi perang mendadak. Perang dunia ketiga. Ya. Yang ketiga, terjadi penyebaran penyakit yang menimbulkan kematian massal. Masa ini ngaki. Masa gulu menembian lembab bisa melek kau tu keluar di pak berembuk siapa? Apa? Wala ya. Mon pada melek, pada terus di melek dari siapa? Yang lepas keluar dari Pan Martino.
Benar, Mak. Masuk apa boleh? Tak bisa lah, Kak. Syukuri apa yang ada. Dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Apalah kita mau berpikir sesuatu yang memang sudah terjadi. Betul? Wong kita mau menjadi apa kita tidak bisa menentukan. Hanya Allah yang bisa menentukan. Kalau hidup kita sudah tidak bisa kita tentukan. Kita harus lahir dari ibu siapa. Kita harus punya ayah siapa. Apalagi kita mau berpikir masa depan kita mau bagaimana. Cering Mbak Abah Nodi kita bisa mikir. Lahir dari Pak Mbu tak bisa mikir. Masa kita mau berpikir yang ke depan. Maknya relak kok. Arih nafsaka minat tadbir. Saya ngambian, Pak istirahat pikir aja monologir mikir. Lebih dari Allah saya mikir. Pada Allah saya ngatur. Mudabbirus samawati wal ardi itu Allah. Kuliban sambian ini mudabbir, mudabbar. Allah si mudabbir, ring mumbul manika si mudabbar. Allah si ngator, ring mumbul ni si yator. Ring mumbul ni si yator. Jadi kita balik, cator ngator Allah. Bener. Jadi kuliban sambian ini diatur oleh Allah, harus pasrah kepada Allah. Mudabbir Allah. Apa kuliban sambian norotor ngator jangan sampai makin tak bisa ngator. Kita bisa hanya rencana, betul? Bisa berencana. Endingnya, terakhirnya itu Allah yang menentukan. Kita tidak tahu. Makanya kita hanya dermakun beda usaha. Lah usaha. Penentuan dari Allah. Jangan senyari cudu, terus nyari kamu Jember, nyari ke Ambulu, nyari ke Lumajang, nyari ke Pasuruan. Oleh dia ada neroman. Tinggi kan? Nyari dia ada neroman. Bada ngota. Ya, kota kabin bendering coba, kota atau betah coba. Kabin bendering Madura bay. Ambo oleh matu ring Sulu. Binin ring Sulu. Pada tak bisa ngatur. Penggulu jangan asal, jangan gula lahir jadi sehari. Raja beri paiton. Apa ngal to ke Makassar. Tetapi gula ni ke Jember tak apal dan pon. Jak gula dari sebedai Jember kelas setong. Sangat belum mangkat ke Madura. Biasa dia deh. Pasti pernah nih yang every kancah. Kancah nabak pelak. Cara menerima bola orang. Ya, ayo terus. Makanya guluban sampai tidak bisa. Nggak gulu makin panikam. Ingat kiburu depak ke kantor. Siapa yang menentukan? Bung Allah. Kita tidak bisa berusaha. Kayak gulu mangkat lah norok sepeda motor. Tak tahu je ada emak. Cik ibadah emak. Pada sepenting lah dia. Pak kakak tu. Pering malol. Wah ramai gara-gara ilmu. Tinggi. Gara-gara pengajuan ramai. Apa mau lem semalam. Di mana sebahtera kadang. Muntakin akan jaban berit. Tapi berhubung ni kepada online pengajian. Banjari pada. Kurwa. Melian apa mbian? Es pada. Wawal jual mainan pada. Wah, baru lah beli. Korla kencang sendi besar. Janganlah jadi majar. Punya macam solawat. Tinggi? Berarti ya parfuman. Salah kalam pil bersih parfuman. Terema maki bansera boy. Yang terakhir, cak kun kalampi manolo. Cak kun pabersih manolo kalampi na. Cak kun room manolo kalampi. Dharma harus ada aksi. Bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apa? Yang ketiga adalah kasratus sadaqah fi sirri wal ijhar. Pabenya sedekah di dalam keadaan gini ketak-ngetak maupun padang. Padang sedekah tidak masalah. Setuju pula. Setuju. Mulai bisa teroban orang. Bangun tak kan tak ikhlas ke? Rumah pun tak ikhlas. Ikhlas gini ke kesokana? Allah. Si oning gun
Torilah lako, tak usah bahas. Jadi ikhlas mengikhlas, tak ikhlas. Ngucap ikhlas berarti berpanda ikhlas. Dia pun Sayyidatina Aisyah. Abdin Ramadan orang kadin tu. Nah apa? Saya orang bagus. Yang pun berpan ngangkep jawaban tak bagus, lah bagus. Ini pun beda orang mah ngucap, putan boleh ikhlas, berpanda ikhlas bro. Demikian mana sedekah ke masjid kan tu kan. Lepas dia pembangunan, lah toles 2 juta dari gula Cik Mustafa. Oleh you memaki Cik, memaki beramai. Cik Mustafa 2 juta. Sehingga tak ikhlas je. Kita ini kalau lihat Roma Irama jangan langsung salah paham. Orang kadang bilang, wah itu menyesatkan pakai musik dakwah, pakai gitar bicara agama. Saya ini selalu bilang, jangan gampang menuduh orang sesat. Sesat itu kalau sudah jelas-jelas niatnya menjauhkan orang dari Allah. Tapi kalau niatnya justru mengajak orang sholat, mengingat Allah, walaupun jalannya lewat musik, yaitu masih bisa jadi jalan kebaikan. Jangan seperti Gus Baha, sebut penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia yang tidak pernah ngaji, tapi ngomongin agama. Penyanyi dangdut top terkenal sekaligus dai. Siapa lagi kalau bukan Roma Irama? Dan inilah jawaban bijak dari Roma Irama. Jawaban santun Bang Haji Roma Irama ketika dihina dan ceramahnya dianggap berpotensi sesat menyesatkan oleh Gus Baha. Namun dia sendiri malah bergandeng jembut dengan golongan Habib Yaman, penyebar kesesatan yang sesungguhnya. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut, ya penyanyi ya dai. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Tapi tidak alat musiknya, orangnya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Jangan suka menghina manusia. Sangat boleh jadi yang kamu hina itu lebih baik dari kamu kan gitu. Jadi buat saya itu doa. Buat saya itu sedekah. Saya tidak akan pernah marah kalau dihina orang. Mungkin saya memang orang yang pantas dihina. Ya, saya bukan orang yang mulia gitu. Saya tidak akan pernah marah dibully orang. Karena buat saya itu sedekah. Kita tahulah bahwa Kiai Bae itu alim, ya tak alim, sangat luar biasa. Satu yang kedua kalinya, kalau memang Haji Roma Irama itu tidak dianggap orang yang bisa ngaji, ya tak, itu dianggap menyasarkan fatwanya Haji Roma Irama. Saya mohon maaf, perimbangannya apa? Para habaib klan Baklawi ini itu yang betul-betul menyesatkan pada umat bangsa Indonesia. Kenapa Kiai Bae tidak pernah mengkritik? Kurofatan yang dijalankan semuanya tahu. Kenapa Kiai Bae diam saja? Tidak akan ada yang mampu menghinakan manusia jika Allah sudah memuliakannya, dan tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Begitulah jawaban santun seorang Roma Irama ketika ia menanggapi hinaan dan cacian dari para pembencinya, yang mana para pembencinya tersebut sekarang didominasi oleh golongan Habib Yaman, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah, dan juga para jongosnya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama, bahwa tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Dulu, bisa dikatakan hampir tidak ada warga Nahdiyin yang berkata-kata tidak pantas kepada seorang Gus Baha. Namun ketika ternyata ia ikut terlibat dalam pembangunan makam Baklawi tidak waras Ja'far Al-Kaf, bahkan perannya sangat penting, yakni sebagai pemberi fatwa atas diperbolehkannya pembangunan makam Ja'far Al-Kaf yang berakibat tertimpanya puluhan makam kaum pribumi Nusantara diinjak-injak dan dijadikan keset untuk menuju makam Baklawi tidak waras tersebut. Allah seolah sedang menghinakannya. Tidak sedikit warga Nahdiyin yang sekarang mencaci dan mencela dia karena kealimannya selama ini ternyata tidak mampu menjadi penangkal bagi akalnya dari doktrin golongan Baklawi Yaman sebagai golongan manusia dengan kasta paling tinggi di bumi Nusantara. Lebih parah lagi,
ia pernah berfatwa konyol bahwa penyanyi dangdut akan berpotensi sesat menyesatkan ketika berceramah. Namun, di sisi lain, ia malah menganggap wali orang yang jelas-jelas tidak waras akalnya. Hanya karena orang tidak waras tersebut adalah orang golongan Baklawi Yaman, golongan yang selama ini ia percaya sebagai keturunan baginda Rasulullah, meskipun nasabnya mustahil bisa dibuktikan kebenarannya. Ini cek. Berangkat di berarti cek. Cek berapa? Berapa? Mui dah. Mui. Mui 6 petonnya satu. Jadinya ayo siapa yang muntur asal itu ya kurang bermunculan kita udah gimana kita udah itu tidak jarang oke macam ini itu siapa sih dulu? Hah? Aku masih dari ya tak ada apa tak ada masih komi benar lucu kamu tuh bos kamu satu lagi aku aslinya kalau kata-kata cuma ngisen katanya bisa itu harus dia mau saya coba sih tapi menurut kata-kata ini kalau saya tangkap ya ternyata dia nyambung ya belum dia kata-kata ini nyambung ini karena tidak dengar berarti termasuk apa yang harus dilakukan malam ini guys kalau boleh bikin dulu masa tembus satu lagi lebih itu meja nih sampai tahun ya sudah untuk ujian ini gitu ya kemudian awal kami boleh boleh mau jadi boleh
Sabar, mesti aku tahu tidak mudah. Mesti aku tahu tidak mudah. Tidak mudah. Karena tidak ada yang jadi. Tidak ada yang jadi. Karena tidak ada yang ada di, termasuk kesulitannya hari ini. Asik. Termasuk kesusahannya saat ini. Lebih ya, harus ya, biar terbayang-bayang ya. Sesi kok biar. Itu lebih. Boleh. Sabar, siapa tahu itu satu ya. Karena tidak ada yang jadi, termasuk apa yang mengalami saat ini. Asik ya. Yang pertama gini enggak kan beratnya enggak kita stop turun sampai bawah jalan daripada yang ini ya kan ini tolong lah rakyat dulu dorong dulu dulu manggil kalau 2026 ada kayak ngangkat 2026 tahun dong semuanya itu mah ini mati juga lah. Orang itu muang. Ini ada semua api-api. Kalau juga muang, harus tidur dengan. Tidak mati. Itu baru ya, kan? Kayak Daniel itu dia betul ya. Gua Daniel apa? Daniel juga pengaman ya. Ya kan betul pengen untuk itu Jadi kalau pengaman dari kecil, nanti ada kita yang ini namanya tentang kedua itu. Memang kok pertama-tama kok jangan tanya kalau ulang. Ya aku mau bicara pendirian gitu ya. Ya bicara. Emang tak tahu orang. Saya dia mulai besar. Jadi warna kok. Wah, gila mas. Itu yang kita ini. Ya, boleh. Dan berlaku. Mulai sekitar. Ini tahun yang tidak iya
hasil kabeh. Nah, iki komen ini video ora diberi ngono. Dia menang kelongan berasa ngomong lho, masa kok. Ya nak kurang mulai. Baru mulai. Mulai tuh. Yo, tadi. Nó là sẽ mình này mình hilang ya. Harus belajar dan beli. Tapi di juga no hutan online kan untuk yang belajar. Memang yo sih itu tahun. Agak dia dulu tahun sih. Wah, lihat sini mengene aja. Ngene aja. Bukti ini. Gratis bersama dokter hafal Quran alumni Darul Quran Mulia. Berikut ini pemotongan pertama oleh Ustaz Abdul Somad. Menjelang ya, tapi yang nomor itu loh, ya. Sampai tadi ketik guliannya tangannya itu. Pokoknya antum lebih tahu nasabnya. Kalau dengan kenal dia ini, umur